Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, kembali Anda menjumpai Ngobras, Ngobrol Asik dan Sehat. Tentunya masih bersama dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Ya Sobat Healthies, senang sekali ya kita kembali menjumpai Sobat Healthies. Tentunya kita ini akan membahas isu-isu kesehatan yang sangat menarik untuk diperbincangkan dan tentunya informatif ini gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrolin apa ya kira-kira? Nah, kebetulan nih kita punya tema menarik dan saat ini tuh memang lagi infonya kasusnya ini memang lagi naik-naiknya. Tapi lebih pastinya nanti kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita gitu loh. Mengenal lebih dekat hemodialisa. Apa itu cuci darah? Nah, saya nggak sendiri, saya kebetulan ramai-ramai juga ditemani oleh dua narasumber sekaligus. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu beliau Dr. Rizky Habibi, spesialis penyakit dalam. Beliau dokter spesialis penyakit dalam di RSUD maksud kami di Rumah Sakit Rizani Pahito. Keceplosan dok. Iya, assalamualaikum dokter. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, sampingnya juga ada ibu kita ya, Ibu Sri Wahyu Utami, SKM MMRS. Beliau Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Halo Ibu Wahyu. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera. Sehat Ibu? Salam sehat untuk kita semua ya. Amin ya, amin. Bu Wahyu semangat sekali mendampingi karena apa mungkin karena narasumbernya Dr. Habibie Ibu? Oh tentu. Oh tentu. Ya, Pertama. Yang kedua memang kita ingin menggali lebih banyak lagi ya gitu informasi ya, Bu, ya? ke masyarakat. Betul. Bagaimana apa sih itu hemodialisa seperti itu ya. Nah, udah disinggung hemodialisa, kita akan ngobrol terlebih dahulu bersama dengan Dr. Habibie. Iya, dokter, kita sering mendengar hemodialisa, kemudian sering mendengar juga istilah cuci darah gitu dok. Yang saya sebagai orang awam tahu itu kan berhubungan dengan ginjal. Nah, ginjal kita itu adalah organ kecil ya dok ya, yang berbentuk seperti kacang seperti itu. Nah, sebenarnya fungsi ginjal itu sendiri apa dok gitu? Iya, memang ini organnya memang kecil ya, sebesar kepalan tangan kita gitu ya. Letaknya di pinggang, kadang-kadang orang itu berasumsi kalau nyeri pinggang tuh pasti arahnya ke ginjal, ya nggak salah juga ya. Oh, nyeri pinggang nggak mesti ke ginjal? Nggak mesti, cuma memang dihubungkan dengan gitu, sakit ginjal. Jadi kecil tapi fungsinya luar biasa, banyak sekali. Yang pasti ya dia menyaring racun-racun sisa dari metabolisme tubuh. Itu yang sudah pasti, itu semua sudah tahu lah ya. Yang lain juga nggak kalah penting sebenarnya, termasuk bisa mengatur jumlah air di dalam tubuh kita, mengatur hormon darah ya. Kalau kita kurang darah sama ginjal itu bisa dikeluarkan hormon untuk menaikkan HB. Kemudian ini yang jarang yang tahu, ini juga sekaligus dia juga mengatur tekanan darah. Nah, kadang-kadang tekanan darah tinggi itu juga bisa karena ada gangguan ginjal sehingga dia gagal untuk meregulasi tekanan darah. Jadi bayangkan bentuk organnya aja kecil, tapi dia itu manfaatnya sangat besar. Betul menyaring sekali. Ya dok ya, menyaring atau memfilter air di rumah kita, dalam hal ini organ dalam kita gitu ya. Betul. Jadi bila mana kalau misalnya salah satu organ ginjal ini mungkin sakit lah istilahnya. Nah ini penyebabnya seperti apa dok? Iya, yang pertama tuh memang banyak sekali karena diabetes. Kencing manis ya. Mulanya dari diabetes. Itu nomor 1. 1-2 ini berimbang ini ya Bu Wahyu ya. Jadi saling ranking 1, kadang ranking 2 itu ya. Yang kedua ini hipertensi atau darah tinggi. Nah ini dua-duanya ini berimbang lah, 40 sekian persen, 50% tuh dua-duanya ini. Yang ketiga penyakit lain, misalnya ada batu ginjal atau misalnya ada polikistik. Polikistik itu ada kelainan genetik sehingga ginjal itu penuh dengan kista. Kista itu gimana bahasanya? Kayak ada daging tumbuhnya itu yang kayak kita kan biasanya kalau wanita ada kista rahim ya. Kista. Tapi itu kistanya tumbuh di ginjal. Ya, itu. Memang ini ada beberapa, enggak banyak, tapi ini ada penyebabnya karena itu. Gitu. Ya. Nah, kemudian dok, apa kemudian yang istilah yang menyebabkan ada istilah ini dok, gagal ginjal? Nah itu maksudnya seperti apa dok? Nah itu ginjal kan fungsinya tadi tuh ya, memfilter lah ya. Jadi
darah itu dari tubuh kita kan ya Betul. makan, minum segala macam itu sisa metabolisme itu dibuang oleh ginjal lewat urin, lewat kencing. Nah, kalau sudah menurun fungsinya itu yang disebut dengan gagal ginjal. Jadi Bisa harusnya keracunan ya gitu dok. iya, itu keracunan karena racunnya kan tinggi. Harusnya kan keluar lewat kencing ya, Bu ya. Iya. Tapi karena tidak bisa keluar lewat kencing, balik lagi ke dalam darah. Nah, itu akhirnya mempengaruhi seluruh organ. Jadi istilah gagal ginjal itu dia Iya. tidak bisa lagi menyaring ya dok Iya, ya. betul. Fungsinya udah nggak bisa seperti ginjal sehat pada umumnya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya sudah didiagnosis atau gagal ginjal, nah kemudian langkah medis apa yang harus dilakukan dok? Ya, yang pertama ini ya pentingnya harus screening ya. Screening Ini kembali kesehatan lagi, ya? ini kembali ke mungkin ceritanya agak awal dulu. Jadi kadang-kadang ginjal tuh tidak bergejala, itu yang susah. Biasanya ada di umur-umur udah Nah, lanjut ini kalau usia ya? usia 40-50 ini sebaiknya kan memang sudah ada medical check up atau check up kesehatan, Iya, Dok. ya kan? Atau memang anak-anak ya bisa, ya, untuk kemungkinan kan masih usia-usia muda. Tapi ini pada umumnya lah, kita bicara umum dulu. Ya usia 40, 45 atau 50, apalagi dengan penyakit tertentu, serta bawaan kencing manis, darah tinggi. Nah, itu sebaiknya sudah mulai dilakukan check up. Waspada gitu ya. Waspada sebelum, kalau gagal ginjal tuh lebih dari 90 sekian persen fungsi ginjal tuh sudah nggak berfungsi. Nah, itu kan sudah namanya gagal ginjal. Memang ada stadiumnya Bu ya, ya Mbak ya. Ada 5 stadium. Nah, yang terakhir ini yang kita asumsikan dengan gagal ginjal itu sudah stadium akhir. Sudah pilihannya ya salah satunya adalah cuci darah itu. Jadi ketika kita masuk di katakanlah stadium 1 sampai 4 itu Iya. masih belum diarahkan untuk cuci darah Ya, atau gimana? belum. Masih harus kita obati dulu. Kita cegah dia jangan sampai jatuh ke gagal ginjal yang sudah harus cuci darah. Tapi biasanya sebelum gagal ginjal itu yang dialami oleh pasien ini keluhannya apa sih dok? Ya, yang sering nafas terasa berat. Nafas berat. Berat nafas. Kegiatan biasanya sehari-hari aktivitas di rumah atau dia kerja atau ini udah nggak, rasanya kok nggak sampai siang ya, pagi berangkat nggak sampai jam 10-11 itu rasanya udah berat nafasnya. Beda dengan sesak gitu dok. Nah, itu juga bisa. Asosiasi sesak itu rasanya kan oksigennya kan kurang gitu ya. Ya. Nah, Ngap ya dok, ngap. Nah, nafasnya udah mulai sesak. Iya, Nah, gitu ya. Yang kedua, kaki udah mulai bengkak. Oh, Nah, hampir mirip jantung ya kan? dari jantung, betul. Kalau ditekan nggak kembali gitu Nah, dok. ditekan tidak kembali. Kakinya itu kalau dipencet gini itu tetap cekong ya, tidak kembali. Nggak segera kembali. Nah, itu kalau sudah naik ke paru-paru, nah tadi itu Bu, sudah mulai sesak kan. Nah, sesak itu berarti Gitu ya. udah nggak bisa Harus waspada aktivitas lagi sudah, ya kan. Yang keempat, mungkin perut tidak enak, makan sedikit rasanya udah kenyang, kembung, mual. Wow. Nah, itu yang kadang-kadang diremehkan. Apa ini? Anu dok, ini saya sakit lambung. Asam lambung naik itu. dok gitu ya. Itu yang ternyata menipu Iya. juga ya Bu ya. Orang Karena sakit, hampir mirip-mirip dengan penyakit lainnya ya dok. betul sekali itu. Gitu. Itu yang harus diwaspadai. Iya, iya, iya. Nah, kemudian kalau sudah ada di stadium 5, didiagnosa gagal ginjal ada di stadium 5, berarti kan tidak ada lain pilihannya nanti hemodialisa ini ya dok ya, Iya, cuci iya. darah. Iya. Nah, apa cuci darah ini kemudian dok? Nah, hemodialisis itu satu proses ya, pembersihan darah Nggih. dari racun-racun metabolisme yang dilakukan di luar tubuh oleh namanya mesin hemodialisis. Oh, mesinnya itu yang hemodialisis. Itu. Jadi dulu terminologinya itu hemodialisa, tapi sekarang hemodialisis, Bu. Jadi, Oh, hemodialisis. hemodialisis, jadi biar sama. Jadi prosesnya itu memang berlangsung 4 sampai 5 jam, ya kan, durasinya Satu kali terapi. itu bisa sampai 2 atau bahkan 3 kali seminggu. Seminggu bisa sampai 2 kali. Betul. Tuh. Iya, iya, iya Cukup dok. memakan waktu kan ya. Jadi ya memang berat bagi seorang penderita yang gagal ginjal itu memang Harus sabar ya dok. harus sabar, meluangkan waktu untuk ke rumah sakit, ya kan? Berarti ketika proses cuci darah itu tadi si pasien ini apakah dengan keadaan sadar berarti dok atau Iya, gimana? sadar.
cacar. Jadi pasiennya datang, terus biasanya prosedurnya ya dilihat dulu kondisinya, diperiksa tekanan darah, diukur berat badan, kemudian ya berbaring di Tempat tidur. bednya itu, terus dilakukan tindakan cuci darah. Jadi biasa aja, tidak seperti mungkin orang takut mungkin ya Mbak. Iya, Cuci karena darah, melihat. waduh sudah orang sudah. Tapi masih boleh Cuci darahnya. mengkonsumsi makan minum ketika proses cuci darah itu, Dok? Iya biasa aja, nggak ada masalah. Biasanya sambil nonton TV, sambil Scroll di HP ya, YouTube, TikTok gitu ya. segala macam bebas, nggak masalah. Nggak sampai rawat inap kan dia, Dok? Nggak sampai rawat inap, nggak sampai inap. Dok, benar nggak sih kalau pasien yang sudah menjalani hemodialisis atau gagal ginjal itu minum air putihnya itu dibatasi? Iya, jadi gini, ada Oh, malah dibatasi? beberapa pasien cuci darah itu yang masih bisa keluar kencing. Nah, tidak semuanya tuh sama. Ada ginjal yang masih berfungsi, nah itu pasien tuh masih bisa kencing. Nah, kalau seperti itu agak lebih bebas sedikit karena kan dia masih bisa kencing kan. Oke. Misalnya kencingnya katakanlah berapa? 500 lah biar gampang ya. Sehari kencingnya cuma 500. Nah, dia bisa minum paling enggak ditambah 500. Jadi 1 liter sehari paling tidak. 1 liter Ya. sehari ya, Dok ya? Dibatasi Sehari. ya, Dok? Dibatasi. Dibatasi. Kalau Lebih berat kita lagi orang kalau dia sudah nggak bisa kencing atau sedikit, cuma sehari cuma 50, 100 cc kencing banyak. sedikit kan gitu ya. Nah, itu kita lebih ketat lagi membatasi cairan yang masuk. jadi nggak sama ya Nggak masing-masing sama. pasien, Dok ya? Nggak sama. Oh, ada memang dianjurkan minumnya harus lebih banyak, ada Iya. yang memang dibatasi. Iya, betul. Gitu. Lalu, Dok, apa yang kemudian efek samping kalau misalnya pasien itu melakukan atau menjalani terapi hemodialisis itu tadi? Iya, sebenarnya banyak yang kita jadi takut ya, tapi ada prosedur yang sudah kita lakukan. Misalnya pasien misalnya bisa pusing, ya kan, waktu Setelahnya? enggak, waktu cuci darah itu Saat menjalani itu ya? bisa tekanan darah bisa naik atau bahkan bisa turun, ya kan, bisa mual-mual, perut kembung, ya kan. Nah, itu Mungkin sepaneng ya, Dok, atau Nah, apa sih bahasa sepaneng? Mungkin apa ya, lebih nervous gitu ada ya? namanya tuh, ada namanya khawatir. kram otot. Jadi ototnya kayak Oh. kaku gitu loh, Bu. Nah, Gitu. itu bisa jadi efek samping dari cuci darah, tapi tidak yang mengganggu sekali, yang berat. Nah, Soalnya ini, Dok, sering berseliweran di Iya. medsos atau TikTok itu pasien hemodialisis itu sambil nge-live gitu. Apa ini bagian dari pengalihan biar nggak stres ya dalam menjalani hemodialisis itu tadi? macam-macam. Gitu ya. Jadi masing-masing pasien punya cara sendiri Oh gitu untuk ya, Dok ya. mengalihkan. Untuk bagaimana menterapi tubuhnya sendiri Iya. agar tetap happy gitu ya. Iya. Waras dengan keadaannya saat itu Iya, juga gitu ya. betul. Oh, Jadi memang yang umum di sini kan di Indonesia lah secara umum, bahkan mungkin di tempat lain juga ada. Itu bukan tidur, Bu Ayu, tapi orang cuci darah itu sambil duduk. Nah, ada fasilitas kesehatan unit cuci darah yang dia enggak tidur, tapi iya, duduk gini. duduk, ada ya. Ada, jadi dia sambil gini ya duduk kan kayak biasa kan, kayak bukan sakit ya. Kalau udah tidur kan rasanya suruh tidur, aku sakit kan gitu kan. Itu darahnya diganti atau gimana sih? Atau di darahnya dibersihkan? Nah, dibersihkan darahnya dia sendiri. Jadi ada apa tuh, selang ya, nanti keluar dari tubuhnya, terus lewat mesin itu ada namanya dialiser. Dialiser itu tabung bentuknya ini selengan lah ya. Nah, itu ginjal buatan manusia. Nah, dimasuk situ darah yang racun yang tadi itu keluar, udah bersih lagi. Diputar terus sampai 4-5 jam. Iya. Dokter Habibie, pasien ini menjalani hemodialisis stadium 5 ya tadi ya Iya, disebutkan. Nah, apakah ketika kita sudah menjalani, sampai kapan sih menjalani terapi hemodialisis ini, Dok? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, gagal ginjal itu sebenarnya ada 2, akut sama kronis. Akut Nah, dan kronis. ini yang penting ini. Jadi kita sering tuh edukasi ke pasien, ini pasien ini gagal ginjal gitu ya. Masih pertanyaannya, iya Bu, masih waduh. Yang asumsinya kan orang bukan mau apa enggaknya, tapi pertanyaan itu, Dok, saya ini seterusnya cuci darah. Ya. Nah, ini udah asumsinya kayak gitu, Bu. Seterusnya, karena mungkin yang beredar itu kan memang cuci darah itu sampai long life, sampai selamanya gitu kan. Nah, kita yang pertama tadi itu ya, ada akut, ada kronis. Kalau akut itu enggak selalu dia cuci darah rutin. Oh, Karena gitu. akut itu kondisinya
disebabkan karena hal di luar ginjal. Gimana itu maksudnya, Misalnya ada batu ginjal, misalnya kan. Nah, kerja ginjal kan terganggu kan, mau ngeluarin kencing ada batunya di bawah. Terganjal. Jadi ginjalnya bengkak segala macam, fungsinya terganggu. Nah, kalau batunya dihilangkan, nah, ginjal yang fungsinya yang bagus itu kan menurun kan, pingsan dia sel-selnya. Begitu kita lepaskan batunya, kencing sudah bisa lancar lagi. Nah itu sel yang pingsan tuh bisa bangun lagi. Pada wanita sering karena serviks ya, kanker rahim. Nah itu sering kebuntu wanita, ginjalnya berfungsi, ini harus dicari. Sering ini karena gangguan kanker rahim Bu. Nah itu sering, begitu kanker rahimnya diobati lah katakanlah ya. Nah itu ginjalnya yang pingsan tuh bisa baik lagi. Jadi itu yang tidak diharuskan untuk Cuci darah rutin. Cuci darah rutin ya. Begitu teratasi, ginjalnya sudah bangun lagi. Oke, Dok. Nggak harus. Yang kronis ini, nah ini yang sering terjadi, harus menjalani cuci darah yang rutin. Kalau akut nih bisa sampai berapa kali, Dok? Nggak selalu, tergantung penyakit dasarnya. Misalnya jantungnya gitu bengkak, diobati jantungnya biar bagus lagi kerjanya. Nah, jantungnya bagus, ginjalnya ikut bagus juga. Nggak selalu. Gitu. Nah, ini yang penting kan harus itu, Bu. Harus selamanya ini. Nah, Iya. itu yang jadi Tapi momok bisa masih kan. sembuh ya, Dok? Iya. Bagi yang sudah didiagnosa gagal ginjal nih, tapi masih bisa sembuh, ada yang sembuh masih ya? bagus, masih banyak sekali kasus seperti itu, masih banyak. Masih banyak sekali yang, gitu ya. Jangan berkecil Kecil hati, hati, ya, Harus gitu. semangat ya. Harus tetap Ya. semangat, dan lingkungan sekitar ini juga mendukung Iya. gitu, agar si pasien ini harus tetap semangat juga menjalani terapinya Yang gitu, kayak gitu. penting juga informasi yang didapat itu adalah benar. Iya, jangan terprovokasi dengan informasi yang tidak benar gitu ya Bu Ayu ya. Iya. Harus kalau misalnya memang butuh pengobatan ya harus periksa kepada spesialisnya gitu ya. Ojo jari ini gitu. Konon kan masyarakat banyak begitu ya Bu Ayu ya gitu. Iya. Nah, Dokter Habibie, kalau menurut Dokter Habibie sekarang ini mayoritas penyakit gagal ginjal itu banyak dialami oleh usia-usia berapa sih, Dok? Gitu. Soalnya kok infonya usia-usia muda ini udah banyak loh yang menjalani hemodialisis. Hemodialisis ya, betul. Jadi terakhir ini mungkin nanti datanya coba saya lihat ya Bu Bayu. Ada yang umur 16 tahun, Bu Bayu. Sudah ada ya. Ada. Sebentar, Jadi itu ini- turunan atau memang mungkin ada yang keliru dalam menjalani Nah, Pola ini hidup. gaya ceritanya- pola hidupnya? Ya, cerita ini mungkin waktu itu kondisi sakit berat saya nggak tahu ya. Kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe A di Gitu Surabaya. Kemudian ternyata sana sudah didiagnosis ternyata sudah gagal ginjal. Nah, coba nanti kita telusuri datanya ya. Nah, Jadi terlepas usia berapapun, tapi memang muda itu sangat ada, saat ini sudah makanya ada itu, ya usia-usia muda ya, Dok ya. Usia 20-30 ya, Gen Z. Gen Z. Nah, Gen Z sekarang ini udah mulai merangkak naik Apa angkanya. penyebabnya kalau menurut Dokter Habibie ketika kemudian menelusuri dari pernyataan atau mungkin dari wawancara saat dengan pasien gitu, Dok? Yang paling banyak adalah lifestyle, gaya hidup kita ini sudah lain dengan yang dulu, Sudah ya kan? berubah ya? Sudah berubah. Kita ini generasi apa ini? Tahun berapa? Tapi yang generasi yang baru Z ini ternyata lebih ngeri. Gaya hidupnya udah lain dengan waktu kita masih muda barangkali kan ya. Apa Jadi- itu? Maksudnya makanankah yang mempengaruhi atau mungkin jam istirahat atau apa, Nah, Dok? itu betul di jam istirahat salah satunya. Yang pertama asupannya. Asupannya itu udah junk food ya, minum-minuman yang berenergi Iya, ya iya, kan. iya. Minum-minuman yang bukan putih lagi, udah berwarna-warna ya kan. Bukan air mineral lagi ya. Bukan mineral lagi Bu Ayu. Jadi banyak sekali konsumsi natrium ya kan, garam berlebih. Terus air kemasan tuh ternyata tinggi sekali. Sekarang ya, anak remaja itu rujaan pakai hanya sekedar Garam, ada garamnya. atau penyedap rasa. Aduh, emang enak tapi Bu, enak. Enak itu belum tentu sehat. Betul. Iya, Nah, iya, itu iya. tadi cara kita merubah dari yang nggak enak kemudian tetap kita konsumsi, padahal nggak enak gitu. Cuma kita mau nggak mau karena demi kesehatan harus dikonsumsi. Iya. Lifestyle ya, Dok ya. Lifestyle, betul sekali. Lifestyle gitu. Oke. Terus satu lagi mungkin kerjanya berat ya sekarang ya. Kerjanya berat, mereka harus dituntut kerjaan pagi, siang, sore, stresor tinggi Kayak disebut-sebutkan. fisik ya. Rumah makan Padang ya, Dok, pagi siang sore. Pagi, siang, sore. Gitu. Mereka mengkonsumsi minuman
berenergi Nggih. Bu, supaya tetap fokus kan, harus Betul. tetap melek, tidak boleh mata ini Ngantuk, terjaga dikit. ya. Nah itu diminum dikonsumsi dalam waktu yang panjang. Nah, itu yang jadi masalah. Oh, oke. Kalau Bu Wahyu ada yang pengen ditanyakan nggak sama Dokter Abi? Mungkin ada pengalaman dari saat mungkin turun ke masyarakat, mungkin mendapati keluhan masyarakat seperti apa gitu Bu? Iya, kalau saya sih selama ini ke masyarakat memang terkait informasi ya, informasi yang benar. Bagaimana sih tadi yang sudah disampaikan, kalau sudah didiagnosa gagal ginjal itu bukan akhir ya. Itu bukan akhir, tetapi tadi sudah disampaikan itu ini kan ada kronis, ada akut. Nah, betul. jadi jangan pernah takut Iya. untuk menerima pelayanan seperti itu. Jadi kita sudah secara jaminan kesehatan juga ya Dok ya. Jadi enggak perlu khawatir terkait jaminan kesehatan karena Oh iya, pemerintah hemodialisis ini BPJS Dok bisa? Full di cover. ya tercover. Jadi yang penting sehat dulu. Apa yang menjadi diagnosa dari dokter, saran itu yang kita ikutin dulu. Kami dari kesehatan akan memberikan yang terbaik ya Dok ya, pasti akan memberikan yang terbaik. Dan untuk pelayanan hemodialisis ini juga sudah di-cover oleh BPJS seperti itu. Jadi jangan sampai ada dari sisi finansial atau pembiayaan sudah nggak ada masalah seperti itu. Iya, karena memang ketika masyarakat atau pasien ini akan menjalani satu terapi kesehatan, memang yang paling awal dipikirkan itu adalah ya opo bondone, ya opo biaya piro gitu Dok ya. Gitu akhirnya mereka banyak sekali bebannya gitu, mana beban penyakitnya sendiri, mana lagi harus memikirkan biayanya. Tapi alhamdulillah ternyata hemodialisis ini secara full sudah dijamin gitu ya. Bisa BPJS kesehatan maksudnya di cover ya. Bisa. Gitu ya. Dokter Habibie, ini ada kita jawab mitos atau fakta ini Dok. Boleh. Mitos atau fakta Dok? Hemodialisa membuat pasien ketergantungan. Iya, jadi sebenarnya cuci darah itu tadi yang saya terangkan di awal ya. Dia itu menggantikan fungsi ginjal yang gagal tadi kan ya. Gagal ginjal kan fungsinya sudah menurun, sehingga harus digantikan oleh mesin. Nah, itu bukan ketergantungan. Ini adalah suatu upaya untuk membantu kerja ginjal yang sudah fungsinya sudah sangat menurun itu, sehingga apa tadi? Ketergantungan ya. Ketergantungan itu kan ada sesuatu atau zat yang adiktif kan Bu. Kalau kita nggak minum, nggak makan itu, nah jadinya kan resah gelisah itu. Karena lapar. Gitu ya. Berarti ini bukan ketergantungan ya. Bukan. Itu adalah suatu upaya untuk mengganti fungsi ginjal tadi. Betul. Mitos atau fakta Dok, kalau sudah mulai cuci darah usia pasien tidak akan lama? Waduh. Agak serem betul. Ya sebenarnya kembali ke masalah ini ya, penyakit dasarnya apa gitu ya untuk ginjalnya itu kan ya. Kalau sudah gagal ginjal, memang asumsi ini juga beberapa gitu Bu. Aduh, tetangga saya ini cuci darah nggak lama umurnya. Suwe wis Dok. Barusan kemarin Bu, ini baru juga nih. Ya Allah. Bagus pertanyaan ini. Ada ibu-ibu ya, kebetulan baru tahu juga kalau gagal ginjal, anaknya masih kecil ya kan, sama neneknya. Ya Allah. Sudah gagal ginjal, sudah kita edukasi, ini Bu, mumpung ibu belum memburuk bla bla bla, kita udah edukasi udah macam-macam ya. Tapi ternyata tetangganya ada yang gagal ginjal dan tidak lama terus meninggal. Itu jadi hambatan kita. Udah mau cuci darah tapi takut nanti. Nah, itu juga ini juga problem sebenarnya. Problem ya. Pentingnya informasi yang benar ya. Gimana Betul sekali. kita menyikapi permasalahan kesehatan kita. Iya. Kalau tidak ditangani, akibatnya akan tambah buruk. Nah, ini benar Bu Ayu. Jadi meninggalnya pasien cuci darah itu bukan karena proses cuci darahnya, tetapi penundaan untuk pengobatan gagal ginjal cuci darahnya. Bayangkan racun di tubuhnya kan bukan tambah turun kan? Nggak wis Dok, saya nunggu keluarga dulu, saya konsultasi dulu. Pulang macam-macam ya kan, kena mitos di
rumah di kampung, udah kamu makan ini aja, nanti enak nanti ginjalnya, itu kan segala macam kan, menunda ya, racun tubuhnya kan tambah banyak, datang lagi ke kita dengan kondisi yang sudah lain dengan yang waktu awal masih bagus kan, itu ya dok ya. Terus mau nggak mau kan Bu ya, cuci darah, terus begitu cuci darah dan kondisi komplikasi A, B, C, D, E, wah cuci darahnya ini makanya tuh saya kritis darahnya yang disalahkan. Karena pada saat itu kan yang dijalani cuci darah itu jadi masyarakat itu kurangnya edukasi ya Bu, bahwasannya ketika kita semakin lama menunda proses cuci darah, bukan tidak mungkin kita menunda juga untuk kita sembuh. Gitu. Nah, semakin kita intinya kalau menurut saya sih percaya aja sama dokter ya dok, Bu ya. Kalau dokter udah betul gitu loh. Nggak ada dokter itu nggak ada yang menyulitkan pasien. Insya Allah semua dokter itu memberikan pengen pasiennya itu sembuh gitu. Tidak ada yang mau sakit juga ya dok ya, melihat sakit terus-terusan. Skenario kedua bisa juga pasien itu tidak tahu ya, pasien mungkin udah bengkak, udah sesak segala macam, tapi ke rumah sakit masih enggan, masih tidak mau ya kan, datang langsung ke rumah sakit, belum pernah ke dokter, belum pernah ke rumah sakit, apalagi sudah stadium akhir dengan komplikasi macam-macam. Waduh, ini kan susah. Dokternya juga bingung mau yang mana yang diobati dulu ini gitu ya. Maju kena, mundur kena. Jantungnya juga ada ya dok ya. Tapi biasanya kalau penyakit gagal ginjal itu ada penyakit penyerta lainnya nggak sih dok? Banyak sekali. Jadi itu ginjal itu mesti ya, dok, ya? ngajak jantung juga diajak, ginjalnya jantungnya bengkak. Jadi kolaborasi nih ya. Sarafnya orang cuci darah yang sudah berat itu kan sudah rawan mulai nggak sadar ya, sudah mulai kalau orang sini bilang nyam-ngeranyam katanya. Sudah ratunya tinggi, sudah ke saraf segala macam. Nah itu. Oke. Mitos atau fakta dok, cuci darah menyakitkan dan menyiksa? Nah ini harus juga diluruskan nih Bu Ayu. Jadi sebenarnya ruangan cuci darah di semua unit di rumah sakit itu sebenarnya kita buat senyaman mungkin. Ya, dia sebagai rumah kedua bagi pasien-pasien yang cuci darah. Kalau dibikin tidak nyaman nanti tidak menyenangkan ya kan, lama loh. Coba Bu Wahyu berbaring 5 jam ya kan, seminggu 2 kali. Bayangkan kalau tidak ada kegiatan atau ruangannya tidak dingin misalnya kan ya, atau kotor atau bau, waduh setengah mati nanti dia. Kok langsung selesai dok nih, repot nanti. Jadi enggak, itu mitos ya, yang benar-benar harus dihilangkan. Kita sediakan udah TV-nya. Udah nyaman ya, saya lihat itu kalau pernah berkunjung ke ruangan hemodialisis itu emang kayak beda dengan ruangan lain ya, kayak dibuat memang paling nyaman gitu. Mungkin karena itu tadi biar pasiennya itu selama kurun waktu 5 jam ya dok, 5 jam itu agar mereka nggak stres gitu. Betul, ada juga yang didampingi dengan keluarganya. Nah itu juga penting tuh, keluarga yang bed sini dengan yang sana kenal ya dok, ngobrol-ngobrol, arisan. Karena ada pasti ada komunitasnya. Komunitasnya. Gitu ya. Kalau dikumpulin mungkin jadi banyak, tapi kadang-kadang mereka harinya Senin misalnya ya. Kumpulnya nggak bisa ketemu dengan yang Selasa, Rabu kan nggak bisa. Jadi ada satu momen di mana semua itu ketemu, saling menguatkan. Ternyata hati juga di sini, tapi hari lain ya nggak bisa ketemu. Nggak merasa sendiri ya. Betul. Ada komunitas ya. Oke dok, mitos atau fakta pasien hemodialisis tidak boleh makan daging atau protein? Iya. Jadi kalau sudah cuci darah itu memang protein masih boleh. Protein masih boleh. Karena proses cuci darah itu juga racun-racun hilang. Yang hilang juga protein dalam darah juga ikut hilang. Nah, darah juga ikut hilang. Nah, itu harus diganti. Proteinnya memang ada ukurannya, tidak boleh yang tinggi protein. Namanya cukup protein, 0,6 sampai 0,8 gram. Berapa dok? 0,6 sampai 0,8 gram. 0,6 sampai 0,8 gram. Itu ada hitung-hitungannya nanti. Tidak boleh yang tinggi protein juga nggak bisa. Nah, ini nyambung dengan terapi nih, kebetulan protein. Jadi gini, terapi gagal ginjal ada 3 sebenarnya. Yang pertama yang paling banyak itu kan hemodialisis, cuci darah, yang paling banyak dipilih itu. Yang kedua ini namanya CAPD. Apalagi itu dok? Mungkin Bu Ayu pernah dengar ya. CAPD itu cuci darah mandiri. Nah, nanti ada selang yang ditanam di perut. Ya, nanti pasien tidak perlu ke rumah sakit,
nggak perlu datang seminggu 2 kali. Nanti pasien itu cuci darah mandiri di rumah. Bisa dilakukan di Bisa. rumah. Ada cairannya gitu dok. Ada cairannya. Nanti dipaket dari rumah sakit itu dipaket ke rumah, cairannya 1 dos gitu. Nanti pasien ganti cairan sendiri di rumah. Nah, itu belum tren ini Bu. Apa namanya? CAPD. CAPD. Ya. Jadi intinya masih ada solusi ya dokter ya. Ada 3 terapi tadi ya. Nanti Ya. si PAD ya. CAPD. CAPD ini berarti tadi yang misalnya 1 minggu 2 kali Iya. dengan adanya CAPD ini Iya. mungkin kalau ada waktu bepergian itu bisa dilakukan sendiri Iya, ya dok. betul sekali. Jadi nggak hanya tergantung melakukan kegiatan hemodialisis di rumah sakit ya, betul. Jadi meningkatkan kualitas hidup Nah, juga itu. seperti itu. Di kabupaten sendiri ada beberapa pasien kita yang sudah Itu boleh CAPD. milih atau gimana dok? Bisa milih sebenarnya. CAPD itu ya yang saya baru dengar juga. Ternyata ini bisa mandiri di rumah. Bisa. Ini yang kurang kita Sosialisasikan ke masyarakat ya. Karena memang kalau masyarakatnya tidak apa ya Bu ya kayak nggak mau ribet gitu ya. Nah, Mereka pasti akan memilih yang hemodialisis gitu kan. Betul. CAPD kan satu kebersihannya juga harus terjaga. Iya. Kita juga harus ada tenaga yang membantu di rumah juga biar nggak sendirian. Iya. Sendiri bisa itu tadi. Sendiri bisa. Aduh. Tapi orangnya harus disiplin. Nah, itu yang itu tadi, susah ya kan. disiplin. Jam sekian belum waktunya ganti sih. Kalau kalau orang Probolinggo mah sebenarnya nggak mau ruwet dong, Nah, gitu sama loh. semua. Sih nggak mau ruwet. Di seluruh Indonesia itu semua. Iya, jadi hemodialisis gitu ya dikenal Iya. itu. Datang, cuci darah, 4-5 jam selesai pulang. Udah, Balik nggak mau lagi ribet kan. ya, gitu. Iya, itu Oke, makanya. ya. Nah, Dokter Habibie terakhir nah Dok, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat agar nih tidak sampai kemudian didiagnosa dengan gagal ginjal, apa yang harus kita lakukan Dok? Iya, iya. Jadi ini ada singkatannya biar gampang. Tadi yang A itu namanya A1C. A1C ini merujuk kepada diabetes mellitus. Jadi HbA1c itu pemeriksaan darah untuk melihat diabetesnya bagus apa enggak. Nah, Harus dilakukan. Nah, itu kan tadi saya bilang kan faktor risiko yang paling banyak kan diabetes. Nah, itu salah satunya adalah A1C itu memeriksa kalau gula darah bagus, A1C-nya itu di bawah 6,5, berarti resiko untuk jadi gagal ginjal itu semakin Tinggi. ringan. Oh, ringan maksudnya. Kan kalau diabetesnya tinggi 300, 400, angka A1C itu akan ikut naik juga. Nah, risiko terjadi gagal ginjal karena diabetes, ya kan? Yang B itu blood pressure, darah tinggi, Apa, Dok? tekanan darah. Blood pressure, tekanan darah. Oh. Nah, itu kan tadi nomor 1, 2 itu kan rankingnya itu enggak pernah turun. Ranking 1 enggak hipertensi ya diabetes. Tahun berikutnya diabetes nomor 1, pokoknya itu dah, pokoknya 1, 2. B blood pressure. Jadi yang punya tekanan darah tinggi, enggak terkontrol, ya kan? Rawan ya. Rawan, itu harus di screening yang untuk blood pressure-nya, ya kan? A, B, apalagi C ya? C. C itu kolesterol. Kayaknya teman-temannya ini ya. Iya. Dok. Saya aja kemarin baru tahu kalau saya tuh kolesterol saya nggak tinggi sih, tapi ada gitu mau gitu. Saya ini kolesterol ternyata saya baru tahu juga gitu pada pemeriksaan kemarin tuh. Iya, jadi kalau kolesterol dalam darah itu tinggi kan ginjal berat kan ya, menyaring darah itu kan berat ya kan. A, B, C apalagi D ya. D itu diet. Nah, diet itu tuh yang kita bahas tadi termasuk makanan minuman yang tinggi natrium, tinggi gula ya Bu ya. Itu ada namanya gula atau garam yang tersembunyi. Nah, ini yang harus diwaspadai Bu. Gula atau garam tersembunyi. Yang itu coba lihat ya Pak di rumah nanti ada saus kecap atau saus merah, saus sambal. Itu dilihat ya, di dalam itu ya. Ada kecil tuh. Ada namanya natrium, ada natriumnya. Loh, enggak Dok, ini saus pedes kok, enggak ada. Natriumnya ada situ. Natriumnya berapa gram tuh. Tujuannya untuk apa di situ? Pengawet makanan. Dari natrium, enggak selalu MSG kan. MSG kan kita jelas kan. Mana micinnya bro, kurang sip ini. Nah, ya kan. Tambah micin kan jelas tuh.
MSG, monosodium, sodium kan natrium, udah jelas natrium yang kelihatan, tapi natrium tersembunyi, hati-hati banyak. Tersembunyi di situ ternyata. Tersembunyi di dalam bahan sadar pengawet kita makanan, ya, nggak Dok. sadar. Enggak dok, ini cuma makanan biasa aja, ini pengawetnya itu natrium. Minum-minuman yang kemasan-kemasan itu juga glukosanya dilihat, glukosa itu tidak tulis glukos tapi sukrosa, fruktosa itu kan ya Bu Wahyu ya. Bu Wahyu ini pasti tahu dia kan, itu gula, kalorinya sekian, 150-200 kalori, ya kan, nggak dibuang kan, diminum kan nggak dibuang Bu, tenaganya tetap di dalam tumpuk. Nah itu hati-hati, ya kan. Di minuman kemasan ya dok Minuman ya. kemasan, Natrium itu. ya. Makanan minuman kemasan, ya kan. A1C, B, C, D, terus ada lagi dok? Apa itu? E itu efek samping. Efek samping salah satu yang jadi masalah itu efek samping obat. Nah, hati-hati. Maksudnya gimana itu dok? Penggunaan obat gitu Obat-obat ya? yang walaupun ya Bu ya, obat-obat yang medis kalau dia dosisnya Pak, Bu diminum ya sehari sekali. Oh nggih, siap dok. Di rumah diminum 3 kali. Maksudnya bendang waras gitu bendang karena waras, ya ternyata kan? Itu obat yang benar-benar dokter rumah sakit farmasi tahu kan, dosisnya sekian-sekian. Apalagi di masyarakat kita obat yang kurang jelas isinya, ya kan? Dosisnya tadi kan nggak bisa, besok harus hilang nih sakitnya, diminum sehari berapa kali, obatnya nggak jelas isinya apa, ya kan? Nah itu hati-hati bisa memicu ginjal yang lama-lama menurun fungsinya. Bisa merusak ginjal ya? Iya Bu. Yang Jadi saya mungkin nggak boleh jamu-jamu sembarangan herbal ya, ya Bu ya Bu Wahyu. Mungkin itu kan fenomena yang sering kan. Jadi harus tetap patuh pada penggunaan obat yang baik dan benar. Betul. Salah satunya bahasan di sini adalah obat-obat yang alkohol, metanol, apalagi itu, oplosan. Nah itu kan sering kan pernah kasus Bu ya. Banyak. Nah anak muda-muda Gen Z nggak Ya. tahu itu acara apa, itu kan akhirnya ada yang sampai nggak tertolong kan. Nah Nggak sadar. itu edukasi ini harus ditekankan betul kan Bu Wahyu ya. Ini yang ya kan itu ya dok ya. bahaya itu. Jadi kalau sudah ada 5 ini, jadi harus benar-benar diwaspadai biar kita tidak gagal A, B, ginjal. C, D, E, ya. Ada lagi dok? Oh ada banyak. Oh aduh, apa lagi dok? Ini sampai sampai duhur. Ada lagi kalau dok? asar sampai Z. Nah ini ada F ya. F. F itu fat. Apa, Nah, Mak? fat itu obesity. Oh Nah, ini kan kalau kita lihat gitu. dunia ini kan macam-macam. Ada yang SD atau SMP udah gemuk kan Bu. Iya. Nah. Kalau kata orang tuanya enak seger, anakku sehat gitu ya, gemoy gitu ya. Nah ini perlu dilihat dulu lifestyle kita dengan yang sekarang kan beda. Pulang sekolah, ya toh, di rumah nonton TV, main game segala macam. Kalau dulu kan kita enggak kan, pulang sekolah mungkin ayo Tidur, ngaji ya, sana, main sana sama temen-temen, olahraga, activity, ya kan. Jadi itu termasuk lifestyle yang harus ditekankan supaya nggak muncul obesitas, fat. Ya tidak hanya anak-anak ya, kita juga gemuk juga. Jangan bilang gemuk dok. Saya sama Bu Wahyu yang paling enggak sih, Bu Wahyu udah mulai itu dah. Saya ini mulai agak sukses ya Bu ya. Menjalani diet sepertinya Enggak, gitu. ketutupan saya soalnya enggak kelihatan. Terus F dok, habis Apa itu G? ada lagi. Ya. G itu gaya hidup. Nah, gaya hidup berarti secara umum harus banyak atau cukup minum, ya kan? Bayangkan kalau filter ginjal tuh cairannya kita kurang dalam darah kan dia berat mau memfilter, anu kan? Betul. Nah, kalau kita banyak minum, nah saringannya enteng karena lebih encer kan darah itu. Iya. Kan gitu kan, gampangnya gitu aja. Gampangnya ini lagi dok, kalau misalnya udah kita kayak berasa sakit bagian pinggang, ketika kita udah banyak minum kayak mulai kayak lega gitu, ringan gitu. Iya, rata-rata sering kan, ke rumah sakit kenapa nyeri pinggang, dicek darah segala macam, kadang-kadang angka ginjalnya agak tinggi Bu. Nah itu kelihatan, ibu kurang minum bapak ya, iya toh kok tahu. Nah itu kelihatan dari ginjal itu, begitu dia kurang cairan itu udah mulai memberi tanda. Dokter ada tip khusus enggak terkait ini minum ini ya? Minum mungkin yang dimaksud apakah minum air putih ini ya dok Iya, ya? betul Bu. Nah minum air putih ini ada tip khusus, misalkan ya saya mohon informasi dari Dokter Habibi, bangun pagi atau waktu-waktu tertentu sehingga kita
mendapatkan edukasi volume pemenuhan air ini 2 liter itu ya. Yang cukup seperti ya. apa Ya. gitu, dokter? Jadi rata-rata kan 25 sampai 30 cc per kilogram berat badan per hari kan kita ya. Katakanlah Kebutuhannya misalnya ya, Dok, kebutuhannya. Misalnya kita berat badan katakan 50 lah ya. 50 kali 25 atau 30 1.800 2.000 ya. Nah, sehari kan 2 liter. Okay. Nah, itu kalau kondisi kita aktivitas berat bisa lebih dari itu. Ya kan? Plus mungkin cuacanya juga sekarang panas segala macam ya kan. Kalau di dalam ruangan rata-rata nggak terasa kalau panas. Nah, coba keluar. Coba keluar, nah, hangat. Nah, tadi betul. Jadi memang lebih banyak air putih ya Bu Ayu. Terus tipsnya yang penting ini, usahakan kalau bisa ditaker. Misalnya ada gelas yang bisa kita atur ya. Oh ini 300 cc. Nah, sudah tadi pagi sekian. Atau botol. Kalau pasien saya cuci darah lebih baik 1 botol ini untuk bapak atau ibu yang cuci darah. Misalnya sehari diukur-ukur, sehari dia maksimal 500 cc. Nah, itu 1 botol ini untuk bapak atau ibu sehari. Jangan pakai botol istrinya atau suaminya, nanti kan nggak jelas ya hitungannya. Rata-rata orang kan pengen minum lebih banyak kan. Nah. Jadi baiknya itu diminum saat mungkin Dok ketika kita akan memulai aktivitas itu pas jam-jam apa aja? Nah, anytime kalau kita masih anytime. Ya. Nggak harus 2 liter langsung dok gitu Dok ya. Jangan. Karena tadi aku lupa pagi minum, aku habisin lah sekalian sekarang gitu. Ya. Itu boleh? Ya jangan. Oh jangan ya Dok ya gitu. Dibagi ya Dok ya gitu. Ya. Mitos atau fakta dokter, misalkan semakin banyak kita minum akan semakin sering kita buang air kecil gitu. Yeah. Itu bisa menjadi indikator bahwa ginjal sehat. kita sehat atau iya, tidak. Betul sekali itu Bu. Jadi pengeluaran air dalam tubuh kita itu paling banyak lewat ginjal. Yang kedua kan lewat keringat kan ya. Nah, keringat kan enggak banyak kan, paling berapa itu kan. Yang ketiga lewat nafas paru-paru menguap kan ya, tapi ya kan enggak banyak. Yang banyak kan lewat kencing. Kalau kita kurang minum, kencing kita bisa jadi jumlahnya sedikit atau warnanya agak kuning. Gelap, kuning. Berarti ini kurang hidrasinya, kurang minum. Ada banyak tadi. Banyak ini ya, berarti yang indikator dibahas. Kencing kita juga bisa menunjukkan ya Dok, kalau nyon sewu warnanya agak gelap, mungkin itu butuh lebih air minum. Begitu kan Dok? Betul. Jadi nanti ada tuh di Google atau di aplikasi itu ada warna-warna gitu ya, seret gitu ya. Kalau kuningnya udah mulai gelap di sini, kita waktu banget kecil loh, kok sama dengan yang di sebelah kanan, waduh. Berarti ini ya kan Bu ya? Iya, saya pernah melihat di toilet ya, itu ada indikator itu. Edukasi seperti itu ya Bu ya. Betul itu Bu Ayu. Jadi memudahkan kita lah ya, awam ya kan. Oh iya, gampang. Tapi rata-rata orang-orang saya pasti kalau ketika udah kencing gitu ya wis kencing aja, nggak bakalan lihat itu, baru nyadarin mau punyaku warna opo ya, pasti ketika gitu mungkin nyadarnya ya Bu. Kencing disiram ya selesai. Nah, selesai gitu ya. Tapi Baik, itu bisa jadi informasi ya, maksud iya. Saya tadi ya, Kita harus indikator ya. Betul. Secara umum kan, gampang. Secara umum. Ya. Ada lain mungkin yang ini sampaikan untuk Bu Wahyu sendiri atau mungkin Dokter Habibie kepada masyarakat, karena masyarakat ini harus banyak-banyak memang diedukasi ya kan, dan nggak cuma hanya sekali 2 kali, harus sering-sering. Iya. Apa Dok yang mau disampaikan ke masyarakat? Jadi early detection ya, deteksi dini itu saya rasa harus kita soundingkan, kita harus galakkan betul, karena gagal ginjal itu sesuatu yang menakutkan ya kan, membuat traumatik, orang tuh pada takut, apalagi dengan komplikasinya ya, dengan harapan hidup yang infonya itu tidak panjang. Nah, marilah kita sama-sama deteksi dini lebih awal, terutama di Vaskes 1 ya Bu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya bisa, dan saya rasa kita semua kalau bisa pasti mampu. Gampang periksanya tuh dengan cek tekanan darah ya, gula darah juga sekarang kan gampang dan pemeriksaan urin kencing ya, UL, urin lengkap, itu juga salah satu deteksi dini untuk terjadinya gagal ginjal. Early detection ya. Itu gampang sekali, itu enggak sampai harus periksa darah yang canggih-canggih, enggak perlu. Cuma kesadaran sama mungkin apa Bu, kemauan ya. Iya, kesadaran dan kemauan.
masyarakat ini masih kurang. Gitu ya dok ya. Kalau Ibu Wahyu sendiri? Iya, menguatkan apa yang menjadi statement dari Dr. Habibie ya, pentingnya screening. Screening. Masyarakat kita masih enggan. Kalau suruh screening takut, tambah takut ketahuan hasilnya. Belum siap ya. Itu yang harus kita balik. Mari Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan podcast hari ini, kami ajak untuk melakukan screening kesehatan di Vaskes atau puskesmas terdekat untuk melakukan screening ya. Ini tidak hanya untuk usia produktif tapi semua kita lakukan screening tadi yang disampaikan oleh Dr. Habibie. Kita nanti tahu nanti di screening GDA-nya, hipertensinya, lingkar perutnya ya dokter, sehingga ini hanya untuk mendeteksi dini secara dini ya, awal, sehingga apa nanti hasilnya kita konsulkan ke dokter seperti itu. Apa nanti di hasilnya itu butuh perawatan lebih lanjut. Ya, apa ini saran-saran dokternya seperti apa nanti perlu kalau tensinya sudah harus dilakukan pengobatan dan sejak dini, karena kalau tidak kita lakukan akan berbahaya juga untuk kesehatan kita lebih lanjut. Karena gagal ginjal yang kita diskusikan hari ini bukan ujuk-ujuk istilahnya ya, bukan tidak muncul tiba-tiba ya. Muncul tiba-tiba, tapi teman-temannya ini tadi banyak ya, dari diabetes ya, dari screening itu kita tahu ya kondisi kita masuk diabetes apa tidak, hipertensi juga kita lakukan screening, dan tadi banyak ya kolesterol juga ya dok ya, betul. Kolesterol nanti juga bisa dicek kolesterolnya seperti itu. Semangat untuk kita semua untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi, sehingga perjalanan hidup kita bisa lebih berkualitas lagi dengan hidup sehat seperti itu ya dok. Begini ya dok ya. Yang kalah penting jadi, pola hidup ya. Kalau Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat udah disuruh closing statement, pasti udah mengedukasi banget, mantap dok gitu. Benar-benar harus menyentuh banget kalimatnya ke masyarakat biar langsung cep gitu masyarakat gitu ya. Pas jangan saya yang closing statement. Iya, Dr. Habibie, terima kasih atas waktunya dok. Sehat selalu buat dokter. Amin, dan semoga next kita bisa jumpa lagi di podcast dengan tema yang menarik lainnya dokter. Ya Ibu Wahyu, begitu pula terima kasih ya Bu untuk meluangkan waktunya. Sama-sama. Next nanti bareng-bareng lagi biar rame. Berarti si gentle beliau itu kan ya? Iya betul. Ya baik, saya mohon izin untuk closing dulu ya. Ya baik Sobat Ngobras, Sobat Healthies, itu tadi Ngobras kita pada edisi kali ini. Dari sudah banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh baik Dr. Habibie maupun Ibu Wahyu. Intinya sih kita kembali ke diri kita masing-masing, kita harus benar-benar menjaga hidup sehat kita ya. Kita pola hidup sehatnya itu harus benar-benar digalakkan, dan jangan lupa rajin-rajin screening kesehatan di puskesmas sekarang sudah banyak gitu. Jadi jangan menunda untuk sakit, tapi kita harus benar-benar mewaspadai diri kita gitu. Ya, sekian podcast kita pada edisi kali ini. Saya mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.